Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai hotspot. Jadi teman-teman, hotspot terutama di Mikrotik ini adalah sebuah fitur untuk memberikan autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi ketika mau mengakses ke jaringan, klien diharuskan memasukkan username dan juga password pada login yang tersedia. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini terdapat sesuatu router yang menjalankan fitur hotspot. Jadi, ketika kalian ingin mengakses internet menggunakan router ini, baik dia menggunakan wireless ataupun wired, maka dia diharuskan memasukkan username dan juga password. Pada menu login, biasanya tersedia di halaman web browser. Nah, adapun kelebihan hotspot nih teman-teman. Jadi hotspot itu kita bisa mengkonfigurasi jaringan yang hanya menggunakan username dan password tertentu. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses jaringan pada router kita. Selain itu, kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tertentu, misal mengatur durasi total penggunaan hotspot per user atau membatasi besar data yang di-download atau di-upload per usernya, dan juga dapat mengatur konten apa saja yang bisa diakses dan yang tidak bisa diakses oleh setiap user. Nah, teman-teman di sini sudah ada topologi untuk hotspot, yaitu ada internet dan juga satu router. Selanjutnya saya akan menambahkan satu Docker IO ataupun Ubuntu. Nah, di sini saya ganti namanya menjadi Linux ya, teman-teman. Dan iconnya juga saya ganti ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pada DHCP-nya kita checklistkan ya, teman-teman. Terus pada primary console-nya kita ganti menjadi RDP. Nah, selanjutnya kita hubungkan Linux ke Mikrotik atau router hotspotnya. Nah, teman-teman, di sini saya mendapatkan IP public 10.137.77/24 ya, teman-teman. Dan di sini juga saya sudah menyalakan Linux-nya ya, teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke Winbox, lalu ke IP hotspot. Nah, di sini banyak fitur-fitur ya, teman-teman, tetapi kita ke hotspot setup. Di hotspot setup ini kita ganti menjadi Ether 2, lalu next. Nah, di sini kita ganti non. Lalu kita next. Lalu pada DNS server kita isikan 888 dan di bawahnya kita tambahkan 88.4.4. Selanjutnya pada DNS name kita isikan sesuai apa yang kita mau. Di sini saya namakan hotspot min tkj1.co.id ya, teman-teman. Setelah itu kita next. Nah, di sini ada user dan juga password. Di sini saya yang gampang diingat saja yaitu TKJ1 dan passwordnya juga saya isikan TKJ1. Lalu setelah itu kita next dan oke. Setelah itu teman-teman masuk ke IP address. Nah, di IP address ini ada IP untuk Linux-nya ya, teman-teman. Lalu kita cek IP di Linux-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita konekkan terlebih dahulu. Di sini kita sedikit menunggu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke terminal. Kita cari LX terminal ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja IP A. Nah, di sini kita mendapatkan IP 10.5.50.254/24 ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP, kita langsung saja koneksikan dengan hotspot ya, teman-teman. Nah, caranya kita masuk ke browser. Jadi nanti itu hostnya si Linux bisa terhubung ke hotspot kita. Maka nanti di sini harus memasukkan username dan password yang sudah disetting network administrator tadi ya, teman-teman. Untuk username dan passwordnya itu yang tadi kita setting untuk mengkoneksikan ke hotspot, kita bisa buka salah satu website. Misalkan di sini saya akan buka mikrotik.co.id.
Nah, maka di sini kita akan diarahkan ke DNS yang sudah kita setting. Nah, di sini ada ya teman-teman, hotspot tkc1.co.id. Dan di user dan passwordnya di sini saya isikan tkc1 seperti yang sudah saya setting tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita konekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Jadi pada mikrotiknya sudah tersetting segalanya ya teman-teman, mulai dari DHCP server, firewall NAT, firewall filter, dan lainnya sudah dikonfigurasikan secara otomatis. Jadi ketika ada klien atau user ingin terkoneksi ke router kita, dia harus memasukkan user dan juga password. Seperti itu ya teman-teman. Misalkan kita cek ping di terminal yaitu ping 888, itu sudah dipastikan berhasil ya teman-teman. Nah oke, kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi basic pada fitur hotspot di mana kita mendefinisikan username dan juga password yang digunakan untuk connect ke hotspot yang tersedia. Nah di sini saya gambarkan kalau misalkan kliennya terlebih dari satu, karena nggak cukup kalau cuma satu username dan password saja, maka di sini kita akan coba menambahkan user baru. Untuk menambahkan user baru, kita bisa langsung masuk ke user, terus kita tambahkan. Nah, di sini ya teman-teman, ini namanya saya default saja, yaitu user 1, dan untuk servernya yaitu all. Dan untuk passwordnya saya menggunakan tkc1. Nah, jika sudah kita apply saja. Nah, setelah itu sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja untuk koneksikan. Di sini kita coba masuk ke tab baru. Terus saya coba ketikkan IP dari Linuxnya tadi ya teman-teman, yaitu 10.5.50.1/status. Nah, teman-teman, di sini ada informasi terkait user sebelumnya ya. Di sini ada informasi berapa lama kita connect ataupun berapa bits yang saya gunakan. Nah, di sini saya logoutkan saja, lalu saya login lagi menggunakan username baru ya tadi ya teman-teman. Namun kalau kita login di sini, kita akan redirect ke username sebelumnya karena cookies pada mikrotik masih tertanam tkc1. Mungkin ini ada beberapa kelebihan, tapi juga ada beberapa kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah kita tidak usah susah payah memasukkan user dan juga password. Tapi untuk kekurangannya ini dari segi security-nya ya. Maka dari itu teman-teman, kita harus menghapus cookies-nya. Caranya kita kembali ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke server profile. Di bagian hotspot ini kita ke login, lalu cookiesnya kita uncentang. Nah, selanjutnya pada titik 3 ini kita hapus cookiesnya. Jadi kita bisa klik saja ya cookiesnya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah. Itu juga di remove ya teman-teman pada bagian tkc1-nya. Selanjutnya kita coba logout lagi. Terus kita login. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman untuk kita login dengan user baru. Ini kita langsung saja ya teman-teman semua. Untuk usernya tadi kita menggunakan user 1, dan untuk passwordnya yaitu tkc1. Terus kita login. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba searching YouTube. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan hotspotnya ini kita batasi caranya. Kita masuk ke user profile, lalu tambahkan, lalu pada namanya kita ganti hotspot 512k, lalu RSLX-nya kita ganti 512k per 15 2k. Lalu kita ke user dan defaultnya kita ganti hotspot
lalu di user kita ganti defaultnya menjadi hotspot 512K. Nah, sekarang kita coba ke Linuxnya, terus kita searching Spreetest. Nah, di sini sedikit nge-lag ya teman-teman, karena memang ini sedikit berat. Nah, ini kita coba-coba dulu. Memang sedikit lama ya teman-teman, jadi kita tunggu saja. Nah, di sini sudah masuk ke web Spreetestnya ya teman-teman. Nah, ini error lagi ternyata. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa web ini berat, jadi nge-lag. Jadi ini kita coba-coba dulu teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa masuk. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk Spreetestnya. Ini lama ya. Nah, ini continue setelah ada tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik mulai. Nah, setelah klik mulai itu biasanya sudah bisa berjalan ya teman-teman. Karena ini mungkin terlalu berat, jadi cepet nge-lag-nya, begitu ya teman-teman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.